Jadi saya mau bahas soal diam, amati, koreksi, repetisi. Karena untuk merubah sebuah habit yang berujung perubahan realita tuh mulainya dari sini. Ya. Dan udah pasti kalau dominan ini fokusnya itu ke dalam diri, nggak lagi keluar. Ya. Nah sekarang kita mulai ya. Jadi kita sering berpikir bahwa realitas adalah penyebab dari kehidupan yang kita alami saat ini, gitu. Ya. Kita pikir tuh realita tuh penyebabnya, gitu. Ya, padahal realita itu sebenarnya hanyalah akibat. Sebabnya apa? Pilihan kita sendiri. Ya. Baik kehidupan di luar diri maupun dunia di internal dalam batin kita. Dan juga tentang bagaimana kita harusnya menjalani kehidupan, gitu. Ya. Padahal sebenarnya realitas adalah efek saja, dan penyebabnya adalah diri kita sendiri. Jadi pilihan kita, konsekuensinya adalah realita kita yang kita alami ini nih. Ini realita kita nih. Walaupun kita berada di satu ruang yang sama, realitanya berbeda-beda loh. Pernah gak kamu tuh nongkrong sama teman-teman, tapi realitanya berbeda-beda? Ada yang nyaman, ketawa-ketawa, ada yang stres, ada yang tanda kutip sibuk, mikirin kerjaan, ya. Ada yang pusing, mikir tagihan, gitu. Padahal duduknya satu meja yang sama, di waktu yang sama, tapi realitanya berbeda-beda. Paham ya? Nah, realita yang dialami itu subjektif. Ya, dia tuh subjektif. Jadi realita tuh berbeda-beda. Tergantung level kesadaran masing-masing. Ya. Jadi realitas adalah efek saja dan penyebabnya adalah diri kita sendiri. Jadi dirimu sendirilah yang menciptakan realita yang kamu alami di saat ini. Ya, pilihan kamu yang di masa lalu. Kalau saat ini kalian komplain, kok suami saya, nah itu kan karena pilihan kamu ya. Ya, yang mau married sama dia gitu. Harusnya married sama suami orang gitu. Jadi kok suami orang gitu, bukan suami saya lagi ya. Ya. Jadi realita soal suami saya itu karena pilihan kamu sendiri. Ya. Coba kalau pilihannya adalah suaminya orang, kan ngomongnya suami orang ya, bukan suami saya lagi gitu. Berarti penyebabnya siapa? Diri kita sendiri. Ya, dimulai dengan tidak terkendalinya pikiran kita sendiri. Padahal kita tahu bahwa pikiran kita dapat menciptakan kenyataan. Memang pikiran tuh punya daya untuk menciptakan realita loh. Kalau ngerti caranya gitu. Seperti sering dibicarakan, dipelajari baik di sisi neuroscience maupun di sisi spiritual. Jadi baik di secara ilmiah maupun secara spiritual, ya, diakui memang pikiran kita sendiri itu mampu menciptakan kenyataan. Gitu loh.
Jadi hati-hati guys, hati-hati ya. Tetapi apa arti sebenarnya gitu? Jadi pikiran kita seperti percikan pertama tuh, sebelum hadirnya realita itu sendiri. Dia tuh bagaikan pelopor dari apapun yang ada di model dunia ini. Ya, pertama-tama itu dimulai dari alam pikiranmu sendiri. Jadi misalkan ini alam tampak nih. Di sini alam tak tampak. Nah, dari alam tak tampak dia bisa ditarik karena alam mewujud ke alam tampak. Ya. Contoh misalnya. Ya. Handphone ini nih sebelumnya itu adanya dari alam tak tampak sebelum mewujud menjadi handphone. Sadar nggak teman-teman? Ya. Ayo. Dia kan dari alam tak tampak tuh. Ya. Dari alam ide dia. Nah, yang menarik ide itu menjadi wujud tuh ya salah satunya pikiran dulu yang pelopornya. Dia amati. Ya, dia pelajari. Ya, dia analisa gitu loh. Jadi wujud itu apa yang menjadi realita yang mewujud itu asal mulanya dari alam tak tampak tuh, alam pikiran. Jadi percikan pertama itu seperti awal dari semua penciptaan benih atas apa yang kau inginkan. Tepat ketika kita memiliki pikiran, di situ akan ada emosi yang tertrigger di ranah batin. Contoh misalnya, ya. Kita mempunyai sebuah pikiran mengenai seseorang. Apakah cinta atau benci? Kedua-duanya akan men-trigger tuh emosi di ranah batin. Kalau yang di pikiran dan di batinmu sinkron, nah potensi itu akan mulai terpercik nyala dia. Ya, apinya akan mulai nyala. Jadi apapun yang kamu mulai dari pikiran tuh nanti dia akan di follow up dengan yang namanya emosi hadir di ranah batin. Nah, kalau sinkron yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah sebuah percikan pertama. Ya. Yang berujung mewujud di realita. Ketika pikiran dan emosimu hadir secara bersamaan dan saling melengkapi, maka ini akan memiliki sebuah daya atau energi. Dan jika diteruskan, maka daya atau energi ini akan bergetar lebih kuat lagi sehingga getaran-getaran itu akan melahirkan vibrasi. Vibrasi yang kuat dan nantinya menjadi sinyal yang langsung ditangkap oleh alam dan semesta. Dan direspon balik lewat bahasa peristiwa dan berujung menjadi sebuah realita yang kamu alami secara subjektif. Jadi mekanismenya itu seperti itu tuh. Mulai dari pikiran dan emosi selaras memercik menjadi daya energi yang bergetar menjadi vibrasi, dan vibrasi ini dipancarkan ke semesta dan akan direspon melalui bahasa peristiwa. Ya. Jadi hati-hati. Nah, orang yang mengalami pola pengulangan karena
emosi dan pikiran yang dihadirkan tuh itu aja guys, tanpa disadari bekerja secara bawah sadar. Begitu juga yang namanya luka batin. Begitu juga yang namanya penerimaan. Orang yang masih terluka dengan batinnya terluka, dia akan tanpa sadar, dia akan memercik energi menjadi emosi yang bergetar dan direspon menjadi bahasa peristiwa, dan itu yang akan menjadi realitanya. Begitu juga orang yang bersyukur, begitu juga dengan orang yang cinta kasih. Ya. Kenapa? Karena apa yang dipancarkan ke semesta itu yang akan kembali kepadanya. Hukum semesta seperti itu, nggak peduli gitu loh. Kamu baik, positif, negatif, apa yang dipancarkan itu yang akan dikirim kembali. Jadi belajar diam, amati pikiran dan emosimu. Kenali apa yang selama ini bekerja di bawah sadar. Nah, walau kita hidup di dunia yang sama, lalu kenapa realita kita masing-masing berbeda maknanya? Ya. Karena begitu banyak pikiran di bawah sadar yang tidak kita sadari sudah terbentuk. Begitu juga hal yang sama soal emosi yang ada di ranah bawah sadar kita sendiri. Ini urusannya sama apa? Keturunan, urusannya sama DNA, urusannya sama yang namanya itu warisan. Ya. Urusannya sama yang namanya pembelajaran jiwa. Dan itu sudah sempurna, semua diatur gitu loh. Ya. Oleh Tuhan lewat semesta. Kan saya nggak bisa milih ya, saya lahir dari orang tua yang seperti apa. Ya. Orang tua kita juga nggak bisa milih ya, ingin punya anak seperti siapa. Ya. Artinya pengalaman yang tanda kutip harus kita alami sedari awal kita hadir di kehidupan ini. Itulah bab pembelajarannya bagi evolusi jiwa kita. Ya. Pasti ada maknanya. Di saat kita di saat kita menolak itu, maka kita tidak bisa untuk naik kelas guys. Karena selama makna itu tidak dapat dipetik, yang terjadi adalah pengulangan gitu. Oke, bermula dari pikiran dan emosi menjadi namanya itu program bawah sadar, dan itu akan menjadi vibrasi yang dilemparkan ke semesta dan balik lagi menjadi realita yang kamu alami secara subjektif.
Jadi ketika kita mulai merasakan emosi yang terasa berkontraksi atau tertrigger, namun seringkali kita mengabaikan atau menekannya, yang kemudian benar-benar membuatnya terjebak dan tidak membiarkannya bergerak untuk dirilis maupun diregulasi. Jadi rilis ini hanya bisa terjadi pada saat kita menerima tuh maknanya. Berarti looping terjadi karena belum nemu makna. Betul. Di saat kita sudah menerima dan kita bisa menemukan maknanya, di situ dia akan terilis dan terregulasi secara otomatis. Ya, di saat saya tidak lagi menjadi people pleaser, orang-orang yang sering memanfaatkan saya tidak datang lagi, guys. Ayo, siapa yang udah pernah ngalamin? Ya. Dengan sendirinya. Kenapa? Karena saya sudah sadar. Ya. Orang-orang ini hanya pembelajaran. Gitu. Sesudah maknanya dapat, kita rubah reaksi. Betul. Kita tidak lagi marah, kita tidak lagi reaktif, tapi kita bisa menerima apa adanya. Kenapa? Karena mereka hanya guru yang hadir membawa ujian agar saya bisa dapat pesan khusus langsung dari Sang Pencipta. Jadi sebenarnya guys, apa yang kamu alami di realita itu, ya, itu tidak terlepas dari campur tangan semesta. Itu semua adalah sebuah grand design sistem yang bekerja secara adil. Ya. Gambarnya kelihatan nggak? Iya nih, dia punya jaringannya down. Oke lah, lanjut lah ya. Blur dikit nggak apa-apa ya. Nah, jadi tadi habis dari sini. Nah, sekarang kita lanjut. Sedapatnya aja ya. Jadi kemudian emosi itu disimpan sebagai simpul yang sangat ketat dan mengendap di dalam tubuh kita, yang kemudian mampu memercik pikiran-pikiran yang akhirnya terproyeksi menjadi kenyataan. Jadi emosi itu bisa menjadi yang namanya itu sebuah memori di tubuh tuh, mengendap dia, ya, mengendap. Dan pada saat dia mengendap di tubuh tuh, dia akan mudah untuk tertrigger. Begitu ada sebuah peristiwa yang datang, nanti dia akan tertrigger tuh, memberi sinyal ke otak. Nah, pikiran nanti yang akan bereaksi gitu. Dan jika ini tidak dilakukan koreksi, maka kita akan terjebak di pola pengulangan dalam realita yang begitu-begitu saja. Ya, jadi hati-hati guys. Jadi di saat kita nggak bisa dapat maknanya, itu akan hadir terus. Dan ini akan tertrigger terus gitu loh.
Nah, itu yang jadinya pengulangan. Ya. Jadi apa yang perlu dilakukan gitu loh. Pertama adalah ya belajar untuk diam. Jadi jika Anda tahu bahwa Anda memiliki pemikiran yang menyebabkan Anda merasakan sesuatu yang berkontraksi di ranah batin, hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah membawa kesadaran akan hal itu dan memahami mengapa hal itu terjadi. Jadi diam dulu, habis itu kamu tanyakan ke dalam diri gitu. Kontemplasi namanya. Kamu tanyakan, ya. Terus kamu pertanyakan dan kamu tuh diskusi dengan dirimu sendiri tuh. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa saya ke-trigger? Ya, kenapa batin saya bergejolak? Oke. Jadi pertama adalah belajar diam gitu. Yang kedua adalah belajar amati, guys. Jadi setelah diam belajar amati. Karena begitu Anda dapat membawa kesadaran dan memahaminya, Anda benar-benar dapat melepas, bahkan menghilangkan beberapa kekuatan emosi itu karena Anda dapat melihatnya dari perspektif lain, yaitu sebagai pengamat atas batinmu sendiri. Nah, pada saat diam bertanya, ya, bahwa kesadarannya bahwa kita ini adalah yang sedang mengamati reaksi itu, ya, respon itu, ya. Jadi dia belajar mengamati itu, mengamati batinnya sendiri, bukan ke si orang yang datang, bukan ke peristiwanya gitu, tapi apa yang bergejolak di dalam diri batin saya? Apa yang terjadi dengan batin saya? Kenapa batin saya itu bergejolak? Ya. Ya, jadi amati diri. Oke. Yang ketiga adalah belajar koreksi, guys. Disinilah peran penting dari ilmu. Peran penting dari teori. Peran penting dari pengetahuan, pembelajaran soal kesadaran. Ya. Sangat dibutuhkan untuk mengetahui mana emosi dan pikiran yang salah dan benar. Sehingga kita bisa mengkoreksi yang masih salah ke arah yang lebih baik lagi. Ya. Orang tuh pengulangan kenapa? Karena dia tidak mengetahui, ya, emosi pikiran mana yang salah, mana yang benar. Kadang-kadang kita nggak terima, jadinya reaktif. Padahal salah paham. Ya. Dan itu butuh dikoreksi. Kalau nggak kita jadinya orang yang temperamental. Nyala juga akhirnya, guys. Oke, ya. Jadi belajar koreksi, guys. Belajar koreksi. Ya. Ya. Di sini fungsinya nih, ilmu, teori, pengetahuan, pembelajaran, tapi dipraktekin. Kebanyakan lupa dipraktekin gitu. Jadi yang negatif, yang salah, yang bener tuh nggak tahu gitu. Ya. Jadi diulang lagi. Ya. Makanya yang jadi adalah looping. Oke? Yang keempat, itu belajar repetisi atau latihan. Seluruh poin 1, 2, dan 3 itu perlu dilatih secara konsisten lewat praktek.
Karena kita tidak tahu seberapa dalam ranah bawah sadar kita sendiri dan berapa banyak emosi yang perlu dikoreksi. Maka dari itu belajar melatih poin-poin di atas akan mampu merubah paradigma kita dalam menjalani kehidupan dan menghadapi realita yang perlahan demi perlahan sedang kita usahakan untuk dirubah. Nanti perubahan-perubahan itu tuh akan membawa ke transformasi diri tuh. Ya, jiwanya bisa bertumbuh, berevolusi. Ini sebenarnya materi basic banget ini sebenarnya, guys. Tapi kalau basicnya aja kamu nggak ngerti, nanti pas kamu naik ke atas bingung kamu. Ya, nanti kamu akan bingung gitu. Kenapa? Karena kamu nggak punya pijakan. Ya. Terus yang terjadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah escape, surprise, panik, atau ekspresif. Jadi penting gitu loh. Dasar itu penting. Kalau nggak kamu panik tuh, ya. Masih nginjek bumi gitu kan. Ngebahas surga, neraka, waduh. Masih hidup, takut mati. Ya. Disuruh berani malah kabur gitu. Ya. Mau jual handphone, nggak mau main TikTok lagi gitu. Aduh. Ya. Gimana mau jadi kupu-kupu gitu kalau jadi ulet kalau jadi ulet aja milih mau mati gitu loh. Jadi ini bukan tentang selalu merasa senang dan bahagia sepanjang waktu. Bukan, guys, enggak. Tapi ini tentang bertanggung jawab atas fakta bahwa pikiran dan emosional kita tuh seutuhnya efek karena kita yang tidak mengenal diri kita sendiri secara utuh. Jadi pikiran dan emosimu itu bagian dari mekanisme dirimu tuh yang memberikan sinyal. Ngasih tahu, ini loh ada yang perlu kita beresin. Ini loh yang harus ada kita koreksi. Ini loh yang harus kita rilis. Gitu. Kalau kita mengenal mekanisme diri kita sendiri, cara kerjanya. Ya. Sehingga kita hanya mau satu sisi dan menolak sisi yang lainnya. Nah, enggak, saya maunya happy-happy aja, seneng-seneng aja. Begitu ada masalah ditolak. Begitu ada masalah kabur. Ya. Gak bisa, guys. Hidup itu silih berganti. Ya. Yin yang itu muter terus dia. Ya. Yin yang itu tuh muter terus dia. Tuh. Tapi kita di tengah-tengah tuh nggak pernah netral dia. Hidup tuh kayak begini, kadang terang, kadang gelap, kadang bahagia, kadang sedih, muter terus, dan kita nggak tahu gitu loh. Sampai di titik kita itu bisa netral, seimbang, nggak ke-trigger gitu, ya. Jadi kita nggak bisa. Dan pada akhirnya kembali lagi soal pembelajaran bab penerimaan.
yaitu mampu menerima bagian diri kita sendiri yang masih banyak emosi dan program-program di bawah sadar yang perlu dibereskan. Sehingga jika sudah selesai, maka pikiran, emosi, dan perasaan kita akan lebih konstruktif dan selaras dengan pertumbuhan jiwa kita. Gitu. Apa sih yang menyebab jiwamu gak bisa bertumbuh? Karena kamu terjebak dalam pikiran, emosi, dan perasaan. Kemerungsung kamu tuh oleh pikiranmu sendiri, oleh emosimu sendiri, oleh perasaanmu sendiri. Anxiety karena pikiranmu sendiri, emosi kamu sendiri, perasaan kamu sendiri. Overthinking. Ya. Jadi ini jiwa, ini PPE-nya nih, tuh. Pikiran, perasaan, emosi. Ini jiwa nggak tenang. Tapi kalau jiwa tenang gimana? Jiwa yang tenang tuh begini dia, posisinya di luar. Tuh, tidak terjebak oleh pikiran, perasaan, dan emosi. Gitu, ini jiwa nggak tenang, ini jiwa tenang. Simple guys. Ya. Simple. Yang bikin nggak simple adalah perlawanan di dalam diri, konflik batinnya itu loh, antara pikiran dan emosi kamu gitu, dan hati kamu gitu. Ya. Kan udah sering nih dikasih lihat nih gambar ini tuh. Oh. Ini jiwanya terbelenggu oleh pikiran dan emosi dan pikiran sendiri. Sehingga waktu ngambil keputusan pasti reaktif. Gitu loh. Dibilang jiwanya rekoso atau melarat. Karena dia akan terus menerus mengalami apa? Mengalami ini. Sehingga pengambilan keputusannya berdasarkan dari yang namanya itu jiwa yang melarat. Gitu. Padahal ini cuma ngasih sinyal loh. Lu jangan di dalam, lu keluar dong. Lu jangan di sini, lu nggak di sini, harusnya lu di sini nih. Lewat apa? Penerimaan. Gitu. Oke. Jadi ini basic banget. Ya, diem, amati, koreksi, repetisi. Nah, kebanyakan orang diemnya bisa, amatinya bisa, kontemplasinya bisa, koreksinya nggak bisa. Gitu. Ini yang susah nih, praktek yang susah. Diamnya bisa, ngamatinnya bisa, koreksinya nggak bisa. Selama koreksinya nggak hadir, nggak ada yang berubah, baik di batin maupun yang di luar diri. Ya. Jadinya jiwanya apa? Lemah, guys. Gimana koreksinya? Ya diterima dulu gitu loh. Terus baru maknai ulang. Koreksinya gimana? Akui, terima, pahami, baru lampaui.
Kalau kamu nggak akui ini, nggak bisa guys. Nggak bisa terima nanti kamu. Kalau kamu nggak terima itu, pemahaman atau pemaknaan ulangnya nggak akan hadir. Selama pemaknaan ulangnya nggak hadir, kamu nggak akan bisa lampaui. Udah. Oh, kadang-kadang kita cuma tahu terima, tapi nggak pernah ngakuin. Oh iya juga ya. Kan realita yang hadir, yang perlu dikoreksi, itu adalah ini adalah akibat atau konsekuensi. Sebabnya dari yang namanya pilihan kita yang dulu, yang kita nggak ngerti gitu loh. Artinya kalau melihat secara utuh, ya, kan masalah itu kita yang undang, kita yang bikin sendiri, kita yang tabur sendiri di sini, tuainya di sini. Jadi peristiwa. Nah ini perlu dikoreksi. Kalau kamu nanti responnya nggak ada koreksinya, responnya langsung nyalain, jadi pilihan yang nggak sadar lagi, gitu loh. Itu namanya dikoreksi. Oh iya juga ya. Tabur tuai ya begitu. Pilihan dan konsekuensi ya begitu. Hukum karma ya begitu. Karma itu berhenti di saat kamu nerima guys. Ini memang saya yang nanam ini bibitnya nih. Tapi biasanya kalau nggak ngerti, nyalain kan, nggak terima kan. Nah itu yang nggak hadir tuh koreksinya tuh. Nggak ada yang terkoreksi di situ. Jadinya apa? Looping gitu. Simple guys, sebenarnya guys. Ya. Yang bikin rumit tuh apa sih? Itu loh. Kamu nggak mau ngakuin. Enak aja kok, gue kan dijolimi kok. Gue kan ditipu sama dia. Masa gue harus akui ini gara-gara gue? Lah memang gara-gara lu gitu loh. Karena itu udah sistem, harus adil gitu loh. Ya, kayak suami saya, loh kamu yang pilih, piye toh? Gitu. Ya, kayak kamu ketipu investasi bodong. Lah kamu juga kan yang tanda kutip tuh transfer, tergiur. Ya. Jadi kalau nggak diakui, ini ya juga salah saya. Penerimaannya nggak jadi. Ya nggak akan hadir. Di saat penerimaan yang gak hadir, pemaknaan ulangnya gak akan hadir. Karena kamu gak akan paham-paham di situ tuh. Pahaminya gak selesai. Ya. Kayak main judi lah ya. Kamu mau nyalain siapa? Kamu yang pencet sendiri loh. Sampai habis duit kamu. Mau nyalain siapa? Sampai utang banyak, ayo. Kamu yang pasang sendiri, milih-milih sendiri, gitu loh. Ya. Sampai susah sendiri gitu. Kadang terima, kadang enggak gitu. Ya berarti disitulah repetisinya dihadirkan. Gitu. Kalau ada yang benci ke kita, jangan-jangan kita yang salah. Nah, berarti ada yang perlu dikoreksi di dalam diri gitu.
Jangan fokus ke orang yang benci kitanya, fokus ke diri kita, ngaca. Muhasabah diri gitu kalau di Islam tuh. Ya. Harus terima apapun keadaannya, harus terima apapun keadaannya. Kenapa? Karena kalau dibongkar nih, kalau dibelek nih ya, kalau dibongkar nih ya. Misalnya gini. Ini tadi nih misalnya si Barbara nih. Ya. Ada seseorang membenci. Ya. Nah, kalau dibelah, kalau dibongkar, lebih diamati, kalau diamati, orang ini kan sebenarnya yang menggerakkan dia itu kan semesta. Kenapa? Karena Barbara di dalam semesta tahu, Barbara di dalam batinnya itu masih ada luka yang perlu dirilis. Letting go namanya. Naik kan ke pikiran tuh, aduh gua nggak terima nih, gitu loh. Nah reaksinya gimana? Letting go ini pada saat dia sudah menerima, baru bisa di letting go. Tapi kalau dia nggak nerima gimana? Masuk lagi dia ke bawah sadar gitu. Ya, selama dia masih menumpuk, jiwa tidak tenang, belum mutmainah. Tapi semakin dia banyak yang di letting go, artinya lama-lama batinnya mulai bersih. Pensucian jiwanya tuh bekerja nih sebenarnya nih. Sampai dia itu suci jiwanya, baru bisa jiwa tenang atau mutmainah. Nah, pada saat jiwanya tenang, baru dia bisa connect sama ruh, percikan yang di dalam dirinya. Baru dia bisa mengenal nih, bertanya nih, mengenal. Nah, kenapa? Karena karena dari awal sampai akhir nanti tujuan Barbara tuh cuma mau pulang. Pulangnya kemana? Pulangnya ke Tuhan. Tapi tahu nggak yang bisa nuntun kamu bisa ke sini siapa? Cuma si ruh. Jadi masih mau fokus ke sini atau mau fokus untuk letting go, jiwa tenang bisa ke ruh nanti yang tuntun ketemu sama Tuhan pada saat waktunya nanti tiba. Sok dipilih gitu loh. Kalau dibedah ujung-ujungnya Tuhan mengatur, membuat sebuah sistem seperti agar semesta mendukung Barbara bisa letting go, bisa jiwa tenang, bisa connect sama ruh, bisa ketemu sama dia nanti. Itu baru pemaknaan ulang namanya. Hakikatnya di situ. Tapi kalau kamu hanya fokus keluar, nggak terima lah, nggak ridho, buang waktu kamu nanti, looping aja. Ini dari gambar gini jelas gak sih sebenarnya? Paham gak maksud saya nih? Perjalanan jiwanya nih, evolusi jiwanya mau kemana? Jadi peristiwa adalah betul. Jadi harus melihat gambar besarnya dulu gitu. Makanya perlu diem, perlu amati. Jangan ngomong aku mau pulang. Lah kalau kamu nggak tenang jiwanya gimana bisa pulang? Ada syaratnya tuh.
Kumaha eta. Nggak bisa sembarang pengen pulang gitu. Ikhtiarnya sesuai. Aduh, ikhtiar sama perilakunya aja nggak sesuai. Kenapa? Fokusnya karena berantem sama gurunya. Dia kan guru ini, sebenarnya kan gurumu nih. Barbara, gue jadi guru lu ya, gue kasih ujiannya, lu jangan fokus ke gue ya, lu jangan berantem sama gue, lu urus ujiannya. Dengan apa? Nerima rating gue. Kerjain ujiannya, lulus pokoknya. Ya. Lu jangan kabur nanti lu ya. Oca juga nih, Oca nih. Jauh-jauh katanya surganya di rumah. Aduh. Ya. Kabur mau kemana kabur lu? Umpet terus. Jadi sebenarnya yang rindu siapa gitu loh. Yang sebenarnya sama-sama rindu, jiwamu sama Sang Pencipta itu rindu gitu. Masalahnya kamu ya nggak kenal diri gitu loh. Nggak, fokusnya masih keluar. Padahal kalau fokusnya ke dalam, wah ini dalam ini gitu loh, esensinya nih gitu. Kalau kabur jemput. Ya. Jadi paham nggak kenapa harus diterima apa adanya gitu loh. Nah, karena ini tujuan akhirnya di sini. Kamu mau ritual kayak apa juga, kalau nggak ridho percuma, berarti kamu nggak bisa jiwa tenang. Udah, kalau nggak bisa jiwa tenang nggak bisa pulang ke dia. Percuma ritual kamu digas kayak apa juga, gitu loh. Beneran. Jadi biar paham gitu loh, mekanismenya, sistemnya, polanya. Karena semua tuh ada polanya, guys. Ya. Kamu tuh nggak sadar loh dirimu itu. Makanya kenapa saya tuh sampai kontemplasi, kenapa sih dikatakan ciptaan Tuhan paling sempurna tuh? Esensinya di mana sih? Ternyata guys, esensinya ada di sini. Kita dititipkan. Gila ya. Sesayang itu loh. Kita tuh dititipkan loh. Supaya lu bisa pulang gitu loh. Karena salah sendiri. Iya betul sekali. Makanya diakui gitu ya Allah. Ternyata selama ini ya, aku tuh sibuk ngurusin receh ternyata. Aku sibuk berantem sama guru yang kau kirim agar aku bisa menjalankan ujian-ujian yang kamu berikan gitu loh. Ya. Aduh. Waduh, ngeri nih kalau aduh,
Simple sebenarnya. Saya itu kadang-kadang bingung ya, kenapa ya kok ribet gitu. Kalau kalau orang itu tuh kenapa ribet sih ya gitu. Padahal kalau kalau dikontemplasi kan enggak, lu ini simple loh sebenarnya. Kenapa harus cari jalan yang ribet, muter-muter lah. Ya, harus gini, harus gitu. Ya. Simple sebenarnya. Eh, Kalau ada yang rumit ngapain dibikin, ya itulah ya. Sampai dibully masih. Aduh, ini sebenarnya simple kan. Nah, pertanyaan fokusnya kemana gitu. Fokusnya keluar atau ke dalam. Karena semua proses ini, ya proses ini adanya di dalam semua guys, bukan di luar guys. Di dalam, yang di luar adanya ini. Jadi kuncinya di fokus, oke? Ya iya dong, fokus ke dalam dong. Makanya kan sebenarnya kan Al-Quran itu kan memberikan petunjuk tuh. Siapa mengenal dirinya, ya kan dia akan mengenal Tuhannya. Ya, tapi ada perjalanan yang kenal dia dulu, baru kenal ke sini. Karena yang bisa nuntun jiwa kita sampai ke alamnya Sang Pencipta tuh ya ruh. Kita nggak pernah tahu gitu. Dia yang tahu jalan pulang tuh dia. Jiwa mah nggak ngerti. Ya, mau kamu hafal Al-Quran gimana juga nggak ada gitu loh, petunjuknya nggak ada. Nggak ada guys, karena dia yang tahu gitu loh. Makanya dari tidak tenang ke tenang itu ridho. Nah, ya. Dari kesini itu berserah. Baru dituntun tuh. Makanya bingung, pengen pulang. Lo tahu kemana pulangnya? Makanya kan dibilang pada saat raganya selesai, balik ke tanah, ininya pulang langsung. Lah kamu kalau nggak connect, ditinggal. Nyangkut kamu. Aduh. Jadi waktumu di masa pakai ragamu, waktu jiwa connect ke sini tuh tergantung masa pakai ragamu. Ya. Ya kalau nggak tenang, ya berarti belum penerimaan. Kalau udah tenang, berarti tinggal berserah. Gitu loh. Begitu kamu berserah, baru dituntun. Oke, Barbara. Yang belum bisa menerima.
Aduh. Jangan oke doang, praktek dong. Ya, kuncinya kan di praktek masing-masing. Oke? Dulu saya dijelasin guru saya gini nggak ngerti-ngerti. Pas kontemplasi baca lagi, lihat lagi lah, ini tuh ternyata. Oke. Gitu.